Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu hadir, saudara yang dirahmati Allah, kita buka wajah kita dengan bacaan surah Fatihah. Bila berat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa alihi wal mu'minina Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dhumina laka wa tafsiruka fima yutrabu minka dalilun ala intimasil basirati minka. Artinya bersungguh-sungguh engkau pada barang yang telah diakui bagimu. Bersungguh-sungguh engkau pada sesuatu yang dijamin yang telah diakui oleh Allah untukmu. Sementara engkau lengah lalai daripada diminta. Apa yang dijamin oleh Allah? Rezeki, kehidupan, itu udah dijamin. Tinggal kita nanti dibuat oleh Allah SWT jalan-jalan asbab untuk meraih itu. Pada diri kita diberikan kemampuan atau malakah untuk mendapatkannya. Kemudian diberikan jalan hidayah, petunjuk untuk dapat mencapai yang telah dijanjikan itu. Sementara di sisi lain engkau tuh taksir, sembarangan, mau ringkas, mau cepat, enggak beres. Ya, itulah dia. Banyak paham yang ditaksirnya. Pada barang yang telah dituntut, pada suatu yang dituntut oleh Allah daripadamu, mana daripada ibadat. Mana ibadatmu yang betul yang membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat, mana dia? Kenapa dilakukan ibadat itu sembarangan, asal-asalan, enggak memperhatikan cara rukunnya, enggak memperhatikan keikhlasannya, enggak memperhatikan beradab hati kepada Allah apa enggak ibadat itu. Itu diperhatikan supaya dikaji, ya dibetuli, supaya ditingkatkan sampai yang diminta dengan sebenar-benar ibadat itu. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkan salat ini induk dan semua ibadat tujuannya adalah untuk mengingat aku, kata Allah. Jangan ingat sesuatu yang lain dariku lagi waktu kau berada dalam ibadat itu padaku. Ini cari, coba menyungguhinya. Ya, kalau macam gini keadaan, yang dijamin Allah kita sungguhi betul-betul, sementara yang diminta kepada kita nggak beres melakukannya, itu adalah menunjukkan atas ketiadaan yakinmu kepada Allah. Tak yakin kau sama Allah ya, yang telah menetapkan segala kehidupanmu sebelum kau lahir sudah ditakdirkan bagianmu masing-masing. Oh, nggak yakin, karena nggak yakin itu kau beradab kepada dunia. Karena gak yakin itu kau berada pada yang urusan Allah kau ambil-ambil. Sementara urusan yang dilaksanakan
bagi dirimu, kau sia-siakan. Itu menunjukkan kau tidak yakin kepada Allah. Itu satu. Yang kedua apa tunjukannya? Yaitu hapus padam mata hati. Mata hati kita tuh nggak ada sinaran nur untuk menerangi kepada Allah, tuh udah padam, udah gelap. Kenapa bakal gelap? Karena hati kita itu berhadap kepada dunia yang bukan Allah. Itu bakal gelap balik. Karena bahwasanya mata hati itu adalah nur yang dipertaruhkan, nur yang dibuat, yang disimpankan, yang dispesialkan oleh Allah Ta'ala akan dia dalam hati. Yang mengetahui dengan nur itu akan iradah Allah, apa rupanya yang dimaui Allah terhadap hamba. Dapat dia paham apa yang dimaui oleh Allah kepada hamba. Macam mana bisa tahu? Ya ada nurnya tadi lah. Karena apabila ada permukaan hati itu telah dibasuh dengan air muraqabah, ini bahasa kiasannya. Hati itu memperhatikan keadaan, aku beres apa enggak ibadatku, aku beres apa enggak akidahku, itu ibadatku udah ikhlas apa enggak, ibadat ini aku bisa melaksanakan kehabaan atau belum. Nah, perhatikan itu. Kemana habisnya waktu gunakan, itu muraqabah. Memperhatikan supaya jangan rugi. Kalau sudah dibersihkan daripada karatan aghyar, sesuatu yang bukan Allah tuh banyak kali yang tidak bersih, dunia, aku, benda, kesenangan gak ada lagi. Dan karena inilah istighfar seseorang itu pada yang lain daripada Allah Ta'ala. Kenapa orang sibuk kepada yang lain? Itu tadi, di hatinya aghyar itu masih banyak. Di hatinya itu sesuatu yang lain itu numpuk. Itulah dihadapi oleh hatinya. Sehingga untuk dapat berada pada Allah itu tidak dapat ya. Apalagi dia meninggalkan daripada yang dikehendaki oleh Allah. Aku mauku kepada hamba kayak gini, tapi hamba itu lain. Nah, kan. Apalagi karena aghyar itu banyak kali di hati, karena sesuatu yang bukan Allah itu banyak kali di hati, itu berarti akan memadamkan bagi cahaya hati. Kalau udah padam bagaimana? Istilahnya membutakan mata hati, tidak nampak lagi jalan Allah itu. Istilahnya buta. Karena nur-nur hidayah untuk menerangi hati itu sudah padam. Karena hati itu teralih perhatiannya kepada sesuatu yang bukan Allah, yakni dunia dan kesenangannya. Oleh karena itu maka sebianya atasmu melazimkan muraqabah. Perhatikan betul-betul dalam hidup ini, jangan sempat menyesal. Umur kita seminggu-seminggu makin kurang. Dan muraqabah, perhatikan betul-betul. Dan pohonkan, doakan, pinta olehmu kepada Allah Ta'ala daripada anugerahnya, supaya Allah itu membukakan mata hati untuk dapat melihat kembali jalan-jalan Allah sebagaimana waktu Allah memperkenalkan tentang hak ketuhanannya pada zaman alam ruh dulu, alastu birabbikum. Tapi setelah ruh itu masuk ke dalam badan ini karena dicampur oleh nafsu ini senangnya kepada yang bukan Allah, karena cinta dunia dan kesenangan, dan nafsu itu diperamaikan dengan peramai jahat. Itu maka sebab mata tidak dibuka balik.
Kata saya Jamaluddin radhiyallahu an, bermula suatu yang diakui oleh Allah akan hambanya itu, yaitu rezekinya. Dengan pengakuan Allah, dengan jaminan Allah, ini untuk si Polan rezekinya ini. Itu nanti akan terlaksana, akan berhasil, yaitu Allah membuat wujudnya. Wujud rezeki, wujud asbab untuk meraih rezeki, wujud kekuatan diri untuk meraih rezeki. Itulah malaikat. Kapan? Ia di dalam dunia. Dan arti keadaannya diakui oleh Allah Ta'ala itu mana? Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengakui pada demikian itu. Sebelum kau diciptakan badan, Allah telah menetapkan si A umurnya 95 tahun. Rezekinya ini. Perjalanan hidupnya sampai ke negeri ini. Matinya di bumi mana, itu rahasia Allah lain. Ada kepingin mati di Mekah. Waktu di sana, mama bapak mau mati di rumah, enggak lah, aku pulanglah dulu. Kalau kepingin masih hidup juga ada. Gak usah diminta-minta kayak gitu tuh, gak usah. Salah. Iyalah. Allah masih umur panjang, kenapa minta mati? Ibadah aja. Padahal ibadah. Iya, ibadah. Maka berdoa minta supaya cepat mati itu makruh. Iya, Allah tak suka. Ku kasih umur panjang kau minta mati ya. Padahal ini umur panjang itu memperbaiki mana yang kurang sempurna. Kalaupun bagus semakin bagus. Iyalah. Ya teruskan lagi ya. Apa tadi? Dan bukan dan itu ya. Dan suatu. Dan suatu ini enggak berapa jelas. Dan suatu yang dituntut daripada hamba itu adalah amalnya. Dengan amal itu, sampai dengan amal itu hamba itu sampai mendapatkan berbahagia di akhirat. Perisa, kita beramal dengan amal itu membawa bahagia ke akhirat, atau nanti jadi celaka di akhirat, atau sia-sia, atau capek-capek aja. Ini yang disungguhi. Macam mana amal itu yang dapat berbahagia di akhirat? Kalau untuk si badan ini jangan merasa daya upaya waktu beramal. Ya Allah, badanku ini beramal, ini semata-mata karena pertolongan-Mu. Dah. Kemudian di dalam beramal itu ditujukan betul-betul aku kepingin di amal ini bisa jumpa dengan Tuhanku. Itulah ihsan. Supaya aku nanti terbiasa berada pada Tuhanku di dalam ibadat, di luar ibadat, yang jelasnya di dunia ini. Setelah aku terpisah dengan badan, terpisah dengan alam dunia, perjumpaanku kepada Allah itu terbawa sampai di alam kubur. Pertemuanku kepada Allah itu berkesan dia. Itulah nanti sebagai bahan persiapan
seandainya kita diuji di dalam alam kubur, siapa Tuhanmu? Udah ada ini. Malaikat pun taunya itu batin kita yang bertuhan. Kalau ditanya ya, itu membuktikan supaya kita memang betul-betul kuat, membuktikan betul-betul ada Tuhannya waktu di dunia sampai terbawa, atau juga kita bertuhan atau tidak dengan pertanyaan itu. Kalau nggak bertuhan, habislah. Kena siksa mulai dari malam pertama di kuburan sampai nanti tiupan sangkakala yang pertama. Berapa juta tahun kita nggak tahu. Kau hidup di dunia nggak berhasil. Dunia aku pertaruhkan segala isinya untuk manusia. Dunia aku kasih untuk persiapan badanmu, supaya badanmu itu sebagai terlaksana syariatku. Di hatimu sudah kukenalkan dulu waktu kau semata-mata jalan arus. Alastu birabbikum, hai sekalian arus, bukankah aku itu Tuhan kamu? Kan ku perkenalkan. Inilah persiapan batinmu. Kalian bilang bala, ya syahidna, kami saksikan. Kenapa kenyataannya enggak menyaksikan Tuhan? Kenapa kenyataannya kau lupa Tuhan? Apa boleh buatlah ya? Nah, ini yang tak berbahagia dia sampai ke akhirat. Setelah tiupan sangkakala berakhir, tidak ada siksa waktu itu. Menunggu tiupan sangkakala kedua. Cuman di dalam hadis disebutkan selama 40. Nah ini para penafsir, apakah 40 tahun, apakah 40 hari, nggak tahu. Tatkala itu orang dianggap macam tidur semua. Wah, nggak tahu macam tidur mah. Tiba-tiba datang tiupan sangkakala kedua. Bersibuan orang dalam kuburan. Mambasana mimmarqadina hadza. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami ini? Nah, suara huru-hara belakang zaman. Dijawab oleh orang mukmin dan malaikat waktu itu. Hala ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah hari kiamat yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhanmu yang bersifat rahmat, dan juga itu para nabi telah menyampaikan. Walah, apa ucapan kita di sana? Berbahagia atau tidak? Perhatikan ini yang diminta ini. Yang minta oleh Allah, hamba itu menungguhi ibadatnya itu, membawa kepada bahagia di akhirat atau habis cuma aku sia-sia. Mana sia-sia? Ibadat yang riya, yang sum'ah, yang mengharapkan pahala banyak, kepingin masuk surga karena cari nama di hadapan manusia, atau juga ibadat yang masih ada syiriknya. Maka karena itu perhatikan betul-betul. Nah, ibadat itu pandanglah, diupayakanlah, ini ibadat darimu ya Allah, jangan dari diriku. Selaksana ibadat ini semata-mata karena pertolonganmu. Badanku dan ibadat yang dilakukan ini adalah karena anugerahmu. Aku nggak bisa taat kalau nggak engkau anugerahkan, taat nggak bisa. Ini ilmunya. Kalau memandangnya ibadat itu dari Allah, dengan Allah, bersama Allah, itu pandangannya. Bisa apa enggak cara batin? Nah, itu dia pandangannya. Sampai hamba itu kepada berbahagia akhirat.
Dan arti keadaan yang dituntut itu bahwasanya diperwakilkan kepada iktisabul abdi. Harus ada kau upayakan, hai hamba, harus buat ya. Kalau kau nggak ngerti belajar ya. Kalau kau masih sirik belajar ya. Kalau nggak tahu cara ibadah belajar. Kalau nggak tahu cara membaca ngaji. Macam mana baca Al-Fatihah itu jangan salah. Harus ada iktisabul abdi namanya. Usaha hamba itu harus ada. Sebab ini syariat. Sebab ini Islam. Islam itu harus ada upaya usaha pada badan. Jangan pasrah Allah kata Tuhan masuk surga masuk surga aku. Sholat salah semua. Cumana kau ini masuk? Sedangkan syariat yang jahil aja kau salah. Gitu nanti jadinya. Harus ada iktisab usaha upaya hamba bagi amal itu. Dan harus ada upaya bersungguh-sungguhnya di dalamnya dalam amal supaya jangan sia-sia. Dan ada upaya usaha untuk memeliharakan segala syaratnya dan segala sebabnya dan memelihara segala waktunya. Jangan habis waktu tiap hari sia-sia. Gak sempat kita melakukan ibadah. Udah tua baru nyesal. Lumayan ada penyesalan. Kalau enggak sempat mati menyesal apa lagi? Dan kata Syekh Shibli Sahal ya, hilang nih. Dan kata Syekh Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, bermula bagi hamba, bagi segala hamba itu atas Allah itu ada 3 perkara. Pertama, hamba itu menerima taklif, beban syariat, tugas yang harus dilaksanakan selama hidup. Kau wajib sholat ya. Kau nanti waktu datang bulan Ramadan wajib puasa ya. Sampai kalau banyak duitmu pergi haji ya. Untuk supaya beres amal budi cari ilmu belajar ya. Taklif. Di sisi lain kehidupan kau wajib cari makan, jangan kau sia-siakan anak binimu ya. Jangan pergi ke masjid aja 40 hari. Anak binimu kelaparan minta sedekah kanan kiri berdosa loh. Anak bini minta sedekah sama orang. Awasi. Bukan ilmu sana, cuma tidurnya situ tuh. Dosa. Kalau Imam Ghazali meninggalkan tanggung jawab terhadap anak istri di rumah, berarti dia lari dari peperangan fisabilillah. Fisabilillah lu pakai pedang. Ini enggak. Anakmu didik, pelajari agama, jangan kelaparan. Juga binimu. Kalau kau laksanakan berarti kau udah berjuang fisabilillah. Kau tinggalkan ini, Imam Ghazali mengatakan kepergiannya dalam beribadah itu tidak dikasih pahala. Kau abaikan tanggung jawabmu. Dan kalau seandainya dia mati dalam itu, bagaimana matinya meninggalkan fisabilillah? Lari daripada perang fisabilillah. Dan abaikan itu. Apa yang di depan kita itu yang pasti. Itu yang pasti dia, nampak nyata dia. Itu diperjuangkan. Itu pertama tadi harus ada taklif. Lah ya Tuhanku, bagaimana aku melaksanakan taklif ini? Berat kali lah. Berapa banyak tugas yang aku harus laksanakan. Udah kata Allah, aku kasih jalan. Ini yang kedua, mana? Kau serahkan urusan itu kepadaku. Kau tawakal. Kau pasrahkan dirimu kepadaku, kau pasrahkan hatimu kepadaku, aku beri kekuatan pada dirimu.
Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, kan persoalan dapat. Kita enggak tahu tawakal. Tawakal itu tidak dapat kita belum. Itu maka merasa berat dalam ibadat. Coba aku enggak mau ngangkat takbir tangannya ya Allah salat. Engkau mengangkatkan dengan beratmu. Aku enggak membaca Allahu Akbar kabira. Aku enggak baca Al-Fatihah. Allah bilang, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk baca Al-Quran itu. Jadi gimana itu? Faiza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka apabila kami membacakan pada lidahmu, lidahmu itu tinggal ngikut aja. Ini tawakal pada lidah, pada bacaan. Bisa atau tidak, itu aja pemakaiannya. Allah bantu itu semua. Oh, cuman aku belum sampai ke sana. Ini cari ilmunya. Supaya kita nggak capek-capek di dunia nih. Secara umum Allah udah bilang, yuridullahu bikumul yusra. Yang diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah kepada kamu itu mudah, gampang, simpel, nggak berat. Cuman teknis tawakal tuh, kata orang Jawa piye? Gimana ya caranya? Awak belum bisa. Nah, itu maka rasa akunya itu timbul. Kalau udah gitu gimana? Secara syariat kita ikut Nabi. Tidak akan ada Allah tuh menyesatkan awak, karena kita udah di dalam jaminan Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah jamin itu. Ini orang aku selamatkan karena dia menyerahkan sama aku. Aku menunjukinya, aku menolonginya. Cuman daripada pihak kita melawan nafsu. Mana? Nafsu gak sabar. Gak sabar dia. Kalau sholat tuh Assalamualaikum berangkat terus. Gak mau baca doa istighfar gak mau. Jadi tengok aja siap Jumat. Assalamualaikum gak ada kepentingan padahal. Berangkat terus. Pantatnya kepanasan dulu di sini. Itu nafsunya itu. Bacalah istighfar, bacalah waman tasalam sikit, bacalah subhanallah. Kenapa nggak mau? Itu ingat, kita ngikutkan nafsu. Sampai cuma nggak ada kerjanya. Padahal nggak ada uang kerja, cuma apa? Coba kalau diikuti lah. Siapa membaca la ilaha illallah wa la syarikalah waman tasalam, diikuti sampai nanti baca Fatihah ayat kursi, dibacanya alam sampai subhanallah 33, alhamdulillah 33. Segala dosanya diampuni oleh Allah waktu itu. Coba. Kenapa nggak dibuat? Bukanlah kepentingan di rumah, nggak ada. Sebenarnya Allah tuh membuat cara mudah kali kalau kita mau. Ya, apalagi sabar ya, ini nafsu nih tak mau sabar ya. Sabar atas demikian itu sampai kapan ya sabar? Sampai mati. Jangan bilang udah habis kesabaranku, ya memang nggak sabar. Mana ada sabar tuh nggak ada habisnya. Kalau orang bilang aku udah habis sabar, ya memang dia nggak sabar itu. Nafsunya gejolak balik. Belum sabar. Sabar itu sampai mati. Udah habis sabar, ya memang kau nggak sabar. Nafsumu yang gejolak. Halaman 5. 8 baris dari bawah, itu dia. Sabar sampai mati, nggak ada putus-putus di tengah jalan. Dan makna demikian itu bahwasanya 3 yang pertama
itu masuk hamba dalam segala pekerjaan itu keberatan. Taklif, ngikut Nabi, sabar, ya berat, tapi kan Allah kasih jalan. Tawakal, itunya. Karena tiada tasawur untuk sekali itu tak mungkin tergambar dalam pemikiran kita bisa terlaksana macam itu. Kalau memandang daripada sebab umpamamu kan kau lemah, tak ada daya upaya. Coba Allah tolong, tak ada yang tak bisa. Itu maka tawakal, kuncinya di situ. Dan tiada wajib atas Allah sesuatu. Mau laksanakan, aku kasih jalan, tawakal, mau. Kalau mau, aku tolong. Kalau tak mau, ya udah. Kalau kau buat untukmu, kalau enggak pun, ya untukmu juga. Di akhirat akan ada terima balasan. Nah, kalau mau berbuat di dunia ini. Sebenarnya gini Pak. Ini cerita lain tapi berkaitan. Ku anfusakum wa alikum nar. Semua tahu ini. Pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari api neraka. Bapak ini ngaji, bisa Bapak ceritakan sama keluarga di rumah? Bisa? Bisa? Kalau bisa ya udah Bapak jadi gurunya. Sama anak. Kalau nggak bisa, anak bini bawa kemari ngaji. Aku nggak pernah diajari si bapak itu katanya waktu bininya. Jangan tuntun aku kata anak bini. Tuh bapakku tuh. Nggak pernah ngajari aku. Ada waktu lagi ini. Ya. Dan yang tiga kemudian, yang belakangan di mana? Tawakal, sabar, ya kan? Mengikut Nabi hingga mati. Itu tidak dapat dielakkan daripada menjadikan hamba itu padanya. Mesti laksanakan ini. Karena terdapat tiada. Karena tidak bisa dielakkan daripada hamba itu membuat sebab. Nah, melaksanakan sebab. Ya bahasa Allah, aku kok salat Kalau kata Tuhan masuk neraka, sedekah. Kalau kata masuk surga. Sebabnya mana? Nanti bilang aja, aku nggak perlu lagi makan. Kalau Allah bilang nanti kenyang, ada kenyang. Kalau nggak lapar nggak bisa. Harus beli beras dulu, masak dulu. Sudah masak, suap dulu, baru kenyang. Inilah berlaku sunnatullah, berlaku pada alam. Inna Allah la yughayyiru ma bi anfusihim, ya kan? Nah, sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu sendiri mengupayakan dengan tangannya sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Harus dengan upaya kesungguhan. Nggak bisa kita pasrah-pasrah gitu aja. Harus ada upaya usaha yang dibuat oleh Allah. Dan ini sekaliannya, jikalau ada diakui oleh Allah Ta'ala itu pada bukan keadaan yang dituntut, maka adapun segala yang diakui itu daripada keadaan yang dituntut minta oleh Allah, maka mengisyaratkan oleh mu'alim, mengisyaratkan oleh pengarang ini Syekh Imam Tajuddin bin Abdul Skandari dengan katanya, la yakun ta'akhuru amadal atai ma'al ilhahi fid du'ai
Jangan ada kiranya lambat masa pemberian karunia Tuhan, sementara engkau terus bersungguh-sungguh di dalam minta doa. Jangan gara-gara lambat pemberian Allah ini mewajibkan bagimu putus harap. Capek aku berdoa dah, enggak juga kabul-kabul. Jangan. Berusaha terus, berdoa terus. Soal kapan Allah mau kasih pertolongan, dibukakan jalan supaya lapang, itu hak dia. Hak hamba hanya memohon. yakni jangan engkau putuskan di dalam meminta berdoa serta bersungguh-sungguh, karena lambat masa pemberian karunia Tuhan yang Allah itu telah mengakui dalam firman-Nya, ud'uuni astajib lakum, mintalah olehmu kepadaku, niscaya aku perkenankan. Ini sekarang ada kalanya pemberian yang diminta oleh hamba itu dikasih dalam dunia. Ada kalanya permohonan hamba, permintaan hamba itu nanti ditunda di akhirat dengan keadaan yang dituntut dan diminta, atau Allah buat dengan gantinya kepada lebih bagus, itu lebih baik. Jadi bagaimana kita? Udah baikkan aja sangka kepada Tuhan, asal doa itu sungguh-sungguh, tawakal sungguh-sungguh, bersihkan hati sungguh-sungguh. Itu cara Allah lah memberinya entah kapan. Sehingga nanti kepada Tuhanmu yang tiada sekali-kali itu akan menampakkan, membuktikan dia tidak akan menyalahi janjinya, akan memberi. Fahuwa dhamina lakal ijabata laka yakhtaru laka la fima takhtaru nafsika. Maka itu Allah Subhanahu wa taala telah mengakui bagimu, akan memperkenankan pintamu, akan memperkenankan doamu di dalam yang dipilihnya bagimu, bukan menurut yang kau pilih. Itu ilmu Allah itu lebih tahu. Kalau yang macam ini dipinta nggak cocok untuk hamba, berbahaya, maka itu gantikan kepada lebih bagus. Jadi bukan kemauan awak, tapi kemauan Allah. Kalaupun Allah perkenankan doa kita itu, ingat, jangan karena doaku. Wah, ini karena aku rajin sholat malam, baca Yasin, ini buktinya kabul. Jangan, itu salah. Allah tidak terpengaruh dengan permintaan hamba. Allah tidak pernah masuk intervensi ke dalam hak Allah. Aku tetap aku, yang minta tetap minta. Itu terserah aku mau kasih apa. Gitu ya. Ya. Jangan gara-gara wah ini kena aku beramal ini. Jangan. Kalau Allah ganti gimana pula? Jadi kok kabur? Dijawab, ini semata-mata rahmat Allah kepadamu. Maka bahwasanya terkadang engkau tak suka akan suatu, padahal menurut ilmu Allah itu yang paling bagus. Dan terkadang engkau menyukai akan suatu, tapi menurut Allah Ta'ala itu jahat, buruk, berbahaya bagimu. Wah, gitu pula ya. Dan Allah Ta'ala juga yang mengetahui, dan engkau sedangkan engkau tidak mengetahui, maka janganlah engkau pilih menurut nafsumu. Serahkan doa itu kepada Allah, nanti Allah sendiri yang memilih yang mana dikasihnya sama aku. Itu yang paling bagus. Ada satu lagi. Ada yang mau tanya?
Silakan aja. Ada waktu 2 menit. Boleh. Tapi kan ada dua tadi Pak Ustaz. Satu bagi segala hamba atas Allah. Ya. Yang kedua tadi bagi Allah atas segala hamba. Ini ada dua yang agak berbeda, ini maksudnya. Oh gitu. Bagi hamba atas Allah tuh, hamba itu menerima taklif beban syariat. Harus syariat itu dilaksanakan. Kedua, tugas hamba juga itu. Iya lah. Sama-sama. Kedua, hamba itu harus mengikut yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian dalam melaksanakan taklif harus sabar sampai mati. Bagian Allah, mari kau keberatan melaksanakannya, beratlah, tawakal ya. Biar aku tolong. Udah dikasih pintu jalan keluar supaya kau jangan capek, mari tawakal. Aku yang nolongi. Gitu dia. Udah tawakal habis semua. Apakah itu syariat, apakah itu sabar, apakah melaksanakan lagi kalau Allah menolong, selamat itu semua. Kuncinya di situ, tawakal itu lah kuncinya. Tiga-tiga itu terangkan. Jadi hamba ini seakan-akan nampak gayanya macam ada doa, macam ada pelaksanaan. Pada hakikatnya enggak ada. Semua pekerjaan Allah pada hamba. Habis waktu sekarang jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.